Puji Tuhan, pada hari yang baik yang indah ini, kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Tuhan kita yang memberikan waktu ini bagi kita, memberikan kekuatan kehidupan ini bagi kita. Kita boleh datang di tempat ini untuk kita datang mengucap syukur, mempersembahkan segala puji-pujian hormat kita kepada Yesus Tuhan kita yang selalu mengasihi, menyayangi kita. Terpuji-pujilah Dia dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan, dan nanti kita masuk dalam dua pupukan kita. Indah bersamamu, hanya dekat Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau serahkan seluruh hidup kita. Kita mau senantiasa berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini, supaya Tuhan yang memberkati, Roh-Nya yang memimpin, sehingga semuanya dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Yesus Kau Kebenaran. Menyelamatkanku
kami sembah Yesus Tuhan kami. Terpuji-puji dan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada atas kasih setia Tuhan yang tetap menyertai memelihara hidup kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Bahkan pada hari yang indah, hari yang kudus ini Bapa, Tuhan himpun kami di rumah doa ini untuk kami datang mengucap syukur, mempersembahkan segala pujian hormat kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Inilah kami seluruh tebusan-Mu yang berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melawat kami pada saat ini. Biarlah Roh-Mu memimpin kami, menguasai hati pikiran seluruh kami, supaya benar-benar kami pada saat ini menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran yang daripada-Mu. Tuhan, lingkupi seluruh kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa, bagaimana nanti Bapak hamba-Mu, Bapak Guru Esmanurung akan bawakan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, anugerahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, ditaburkan oleh hamba-Mu untuk memberkati, menasehati, mengajar kami. Bapak, sepenuh hamba-Mu dengan kuasa-Mu, hikmat daripada-Mu bagi hamba-Mu. Dan setiap kami juga yang menerima firman-Mu, sama hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami benar-benar dengan sungguh-sungguh menerima, percaya, mampukan kami renungkan firman-Mu siang malam, terutama melakukan dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa, yaitu bagi hamba membawa acara, berkati penuh dengan kuasa-Mu Roh Kudus yang memimpin, sehingga kami boleh bersuka cita. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami main musik singar, Bapak suruh kepadamu kami serahkan semuanya. Biarlah kehendak yang terjadi, kuasa melingkupi kami, Roh yang memimpin kami, sehingga semuanya ini Bapak boleh senantiasa menjadi keagungan puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Kita tinggikan Yesus dengan lagu pujian kita. Satukanlah hati kami ini. Bersorak-sorai, kita tinggikan, kita muliakan Yesus Tuhan kita dengan lagu pujian kita. Ku terima janji Allah. Umat yang berdoa
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan kita. Sebab kita tahu, saudaraku, apa yang kita miliki semuanya bersumber daripada Tuhan. Marilah kita memberi dengan tulus hati, dengan sukacita. Kita memberi kepada Tuhan, bukan memberi kepada manusia. Tetapi sebelum kita memberi persembahan kita, kita mau berdoa. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita. Sambutlah Yesus, dia sungguh indah. Bapa surgawi, kembali kami datang mengucap syukur berterima kasih padamu atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan yang kami terima daripada Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu yang selalu memberkati kami. Kami mau Bapa memberikan sebagian berkat untuk kebaikan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, sebelum kami memberikannya, jamah hati kami, supaya kami dapat memberi dengan tulus hati kepada Tuhan, dengan sukacita kepada Tuhan. Dikala kami beri kepada Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami, sehingga berkat-Mu berkelimpahan, sehingga kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam hidup itu. Dan janji firman, terimalah persembahan kami, Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Atas
yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kita, sehingga hidup kita boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Guru Esmani Hurung, dan sekaligus nanti hambanya mimpin kita dalam doa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu kuatkan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sebentar kita berdoa. Bapa di surga, hamba datang di hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu bagi kami hari ini. Juga sebentar kami Tuhan akan mendengarkan suara-Mu, perkataan-Mu yang hidup. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap firman yang hamba sampaikan hari ini, seluruhnya kami yang mendengar firman-Mu diberkati, iman kami dikuatkan. Beri kami roh pengertian, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu, terlebih melakukannya. Terima kasih Bapa, sepanjang ibadah kami, tetap Tuhan beserta dengan kami. Engkau bekerja sampai berakhir ibadah kami. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita bertemu di pagi hari ini lewat ibadah Minggu Raya. Dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5c. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat ke-5c. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah orang yang penuh dengan ketidakmampuan. Maka Tuhan mengajar kita pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Sebagai temannya saya sampaikan kepada kita, libatkan Tuhan dalam langkahmu. Libatkan Tuhan
dalam langkahmu. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita? Tadi saya katakan bahwa kita ini penuh dengan kelemahan, kita ini penuh dengan keterbatasan, bahkan ketidakmampuan untuk melakukan segala sesuatu, bahkan untuk menggapai hari besok yang kita juga tidak tahu seperti apa perjalanan hari besok yang kita harus tempuh. Yang pertama kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita? Yang pertama, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan kita. Dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 1 dan sampai 4 saya bacakan buat kita. Dikatakan di sini, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Firman Tuhan berkata di sini bahwa kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan. Ketika kita melangkahkan kaki kita, kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, bahkan situasi kita tidak tahu seperti apa. Kalau dengan demikian, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, barang tentu sudah perlu ada pemimpin, sudah perlu ada yang mengarahkan jalan kita, sudah barang tentu harus ada untuk memimpin jalan kita, sudah terkasih, untuk kita boleh sampai ke tujuan kemana hendak kita akan pergi. Demikian bangsa Israel ini sudah terkasih sama Tuhan. Ketika Musa telah meninggal, maka sebelumnya Musa telah memberkati dan mengurapi Yosua untuk memimpin bangsa ini untuk menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang orang Israel, dan bangsa ini harus sampai ke sana. Begitu sukar jalan yang ditempuh, Yosua tahu bahwa bagaimana sukarnya harus menyeberangi sungai Yordan. Tapi satu kepastian sudah terkasih dalam Tuhan, ada Allah memimpin mereka, sebab ada tabut Allah yang ada di depan mereka. Di mana ada tabut Allah, di situ ada Allah hadir. Dan itulah yang memimpin mereka, dan itulah yang mengarahkan mereka, menjaga mereka, menunjukkan jalan yang mereka tempuh dan membuat mereka sampai ke tanah Kanaan dan menyeberangi sungai Yordan. Demikian perjalanan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Harus ada yang memimpin kehidupan kita, harus ada yang mengarahkan jalan kita, saudara terkasih, terlebih dalam situasi yang terjadi saat ini. Orang-orang banyak dibingungkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Seperti apa hari besok, seperti apa keadaan yang harus kami langkah. Tapi suatu kepastian firman Tuhan berkata bagi kita hari ini, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, saya baca buat kita, Ibrani 12 ayat 1 sampai dan ketiga dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan
mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Inilah firman Tuhan disampaikan kepada kita hari ini. Ketika kita tidak mampu dan tidak tahu bagaimana kita untuk melangkah, bagaimana keadaan yang terjadi di hadapan kita, kita tidak mengerti dan kita tidak memahami. Tapi Paulus berkata kepada kita hari ini, mengarahkan mata kita tertuju kepada Kristus. Tidak saja Dia berkorban mati di kayu salib, saudara, menanggung bantahan oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi juga di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mau supaya tetap hidup kita terpelihara di dalam Tuhan. Maka dikatakan, arahkan pandanganmu kepada Kristus, supaya Dia tetap memimpin, mengarahkan perjalanan kehidupan kita untuk sampai kepada tujuan kehidupan kita. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi putus asa ketika kita tidak tahu seperti apa kehidupan di depan. Beratnya tantangan kehidupan harus kita langkah. Arahkan saja pandanganmu kepada Kristus. Biarlah Dia yang memimpin, biarlah Dia menuntun, biarlah Dia mengarahkan kita untuk melangkah. Dan saya percaya kita akan sampai kepada tujuan perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita? Yang kedua, dengan melibatkan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Dengan melibatkan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Di dalam Yosua pasal yang ketiga, kembali kita baca firman Tuhan ini di ayat kelima, dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Hidup ini berproses untuk kita boleh melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan, bahkan pekerjaan Allah yang ajaib dinyatakan bagi kehidupan kita. Paulus katakan, kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17, Dua Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sedang mengajar kita, sedang mengarahkan kehidupan kita untuk memiliki satu pola kehidupan yang Tuhan mau supaya kita boleh melihat keajaiban Tuhan. Harus menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah, memiliki cara hidup, pola hidup yang berkenan kepada Allah. Dikatakan kita harus mengasingkan hidup kita dari kehidupan yang ada dalam dunia ini, tidak melibatkan diri kepada perkara-perkara duniawi. Jelas firman Tuhan berkata, sudah terkasih sama Tuhan, kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan mengerjakan hal yang ajaib di antara kita. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam hidup ini. Sebab itu senantiasa disampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, memberikan suatu petunjuk, memberikan suatu kekuatan, kemampuan untuk kita dapat mengarahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, untuk tidak melibatkan diri kepada perkara-perkara duniawi.
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita dapat menjaga kehidupan kita, mengawasi kehidupan kita. Lewat setiap firman Tuhan disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk kita boleh dapatkan kehidupan yang layak di hadapan Allah. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rasul Petrus dengan jelas berkata demikian, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk kita boleh melihat keajaiban Tuhan, maka dihimbau kepada kita hari ini untuk kita dapat menjaga kehidupan kita benar di hadapan Allah, yaitu dengan kita mau menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang menuntun kita, itulah yang menjaga kita, bahkan untuk memampukan kita untuk tidak cemara oleh dunia ini. Maka kita akan melihat pekerjaan Allah dinyatakan, kemuliaannya akan dinyatakan, keajaibannya akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Ada banyak hal pergumulan kehidupan kita, sebagaimana bangsa Israel sudah terkasih sama Tuhan akan menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Begitu beratnya, mereka tahu sebagaimana di zaman Musa telah mengutus ada 12 dari suku bangsa Israel sudah terkasih sama Tuhan untuk mengintai seperti apa tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dikatakan ada 10 suku bangsa dari kepala suku bangsa yang berkata bahwa mereka itu orang-orang besar, ahli-ahli perang, dan tidak akan pernah kita sanggup menghadapinya. Tapi beda dengan Joshua dan Kaleb yang memberikan laporan kepada Musa bahwa tanah itu indah, tanah itu benar, tanah yang memiliki susu dan madu. Mereka rindu sampai di sana. Saudara terkasih, gambaran ini ada sudah terkasih dalam benak mereka untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Ada perkara-perkara besar harus mereka hadapi. Tapi dikatakan ketika mereka mau menguduskan diri, bahwa hari ini pun dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan tanda ajaib. Benarlah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika imam-imam yang membawa tabut perjanjian menginjak tepi sungai Yordan sudah terkasih dalam Tuhan, dan dikatakan maka sungai itu terbelah dua. Arus sungai itu berhenti mengalir, dan sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering menyeberangi sungai Yordan, dan mereka tiba di tanah Kanaan. Dan seluruh suku bangsa yang mereka takuti Tuhan serahkan kepada bangsa Israel. Itu bukti ada Allah mengerjakan yang luar biasa, ada Allah mengerjakan hal yang ajaib bagi mereka. Dan juga kepada kita hari ini, ketika kita dapat menjaga kehidupan kita, kita sadari banyak pergumulan, banyak kesukaran-kesukaran. Kita butuh keajaiban Tuhan, kita butuh pekerjaan Allah yang luar biasa untuk memberi kita jalan keluar dari seluruh kebuntuan-kebuntuan, yang memberikan jaminan bagi kehidupan kita dalam kesukaran yang ada pada hari ini. Dan kita akan mengalami kuasanya yang bebaskan kita dari seluruh hal yang membelenggu kehidupan kita. Kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa, memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Dan demikian sudah terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga kita lihat dari firman Tuhan ini, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam langkah kita. Yang ketiga dikatakan, dengan melibatkan Tuhan kita semakin lama melangkah mengikut Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Semakin lama kita melangkah mengikut Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Sebenarnya semakin lama kita berjalan, maka kita semakin berkurang kekuatan, semakin berkurang kemampuan kita untuk melangkah. Tetapi ketika kita melangkah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, sudah terkasih sama Tuhan, semakin lama kita, maka dikatakan firman Tuhan, kita semakin kuat. Kita baca dalam firman Tuhan Mazmur 84.
Kitab Mazmur 84 ayat ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sekali saya baca, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Inilah sudah terkasih lama Tuhan disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Selama semakin lama kita melangkah melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan selama itu pun kita akan semakin Tuhan beri kekuatan baru. Semakin kita boleh mendapatkan kekuatan baru dan kita dapat meneruskan langkah kita, meneruskan perjalanan kita, meneruskan pelayanan kita. Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan 18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih, perjalanan kita ini saudara, ketika kita telah memulainya, ketika kita percaya kepada Yesus, ada akhir perjalanan kita, ada akhir perjuangan kita, yaitu hidup kekal selama-lamanya, surga kekal selama-lamanya. Begitu panjang waktu perjalanan untuk kita memperjuangkan kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang menyerah, mungkin ada orang yang berhenti di tengah jalan. Mereka tidak mampu melangkahkan langkah mereka, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi kepada kita firman Tuhan berkata hari ini, kita tidak akan menjadi lemah ketika kita melangkah ke Bukit Sion. Yaitu di dalam kerajaan Allah, itu tujuan kehidupan kita. Sesulit apapun jalan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam pelayanan kita, di dalam pengikutan kita akan Kristus, saya tahu banyak hal yang kita hadapi. Baik tentang waktu kita, saudara terkasih lama Tuhan, baik mungkin tentang penghidupan kita sehari-hari, yang juga harus kita perjuangkan. Tapi firman Tuhan berkata bagi kita hari ini, saudara terkasih lama Tuhan, bahwa Tuhan menopang kita. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kita tidak akan pernah menjadi lemah untuk melangkahkan langkah kita untuk melayani Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah saudara terkasih yang menjadi semangat kita, bahwa ketika kita mulai melangkah melayani Tuhan, mengikut Tuhan, saya katakan tadi banyak hal yang kita alami dalam perjalanan itu, saudara terkasih. Banyak hal yang ingin menghambat kita, menghentikan langkah kita. Tetapi di sini jelas Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada Tuhan yang menyediakan kekuatan baru bagi kita. Ada Tuhan yang memberikan semangat baru bagi kita, untuk kita jangan menjadi lemah, untuk kita jangan mundur dari langkah kita. Tuhan menyediakan kekuatan baru oleh Roh-Nya yang senantiasa disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh hati melangkah melayani Tuhan.
Sejauh mana kita boleh melangkah, sejauh mana hari-hari ini kita harus jalani melayani Tuhan. Ingatlah, supaya engkau jangan menjadi lemah, supaya engkau jangan menjadi tawar hati. Ada Tuhan senantiasa perhatikan kita. Ada Tuhan senantiasa menyediakan apa yang kita perlu. Ada Tuhan senantiasa memberikan semangat baru, kekuatan baru. Dengan demikian kita dapat sampai kepada penghujung perjalanan kita untuk menggapai mahkota kehidupan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, hari ini firman Tuhan yang sudah menyapa kita. Dan saya percaya setiap kita mendengar firman Tuhan ini, kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Libatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Dia sumber kekuatan, dia sumber kemampuan, dia sumber segala berkat yang akan dicurahkan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita, dan kiranya Tuhan yang memberkati meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati kita, dan kita akan melihat pekerjaan Allah dinyatakan bagi setiap kita. Bagi Tuhan kemuliaan kita sampaikan dari saat pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa, kita naikkan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, cobalah
layak disembah ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, diagungkan. Engkau yang layak disanjung dari seluruh kehidupan kami. Perbuatan Tuhan telah nyata di sepanjang hari-hari perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau telah menyatakan kehadiran-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Engkau yang telah memampukan kami oleh Roh-Mu berjalan untuk mengikut Engkau. Kami sadari Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak pernah sanggup dari diri kami. Tapi Tuhan hadir menolong kami Tuhan, memberi kami kekuatan baru, semangat baru. Dan kami dapat melangkahkan langkah kami untuk melayani Tuhan. Sepanjang masa hari-hari kami, hanya kami berserah kepada-Mu. Daripadamu Tuhan datangnya pertolongan bagi kami. Demikian firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan Tuhan hari ini kepada jemaat-Mu. Hamba sungguh yakin dan percaya Tuhan, ketika hamba-Mu sudah selesai berbicara, ada Tuhan di dalam Roh-Mu bekerja, meneruskan karya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu lewat kuasa firman Tuhan yang sudah kami sampaikan hari ini, yang sudah diperdengarkan kepada kami hari ini, untuk kami mengerti dan memahami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, di dalam kami melangkahkan langkah kami. Ada kuasa Tuhan yang menopang, ada kuasa Tuhan yang memimpin, ada kuasa Tuhan yang mengarahkan jalan kami, untuk kami sampai kepada ujung perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapa di surga. Berkati seluruhnya sidang jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu jamah, berkati kesembuhan atas penyakit yang mereka alami, supaya mereka juga Tuhan mengalami kesembuhan. Mereka yang lama Engkau kuatkan Tuhan. Mereka yang putus asa hari ini, hibur mereka, beri kekuatan dalam roh mereka Tuhan Yesus, untuk mereka kembali mengarahkan pandangan mata rohani mereka kepada Kristus. Sebab daripada-Mu lah datangnya seluruh pertolongan bagi kami. Berkati seluruh sahabat kerja umat-Mu Tuhan. Engkau berkarya secara luar biasa, supaya kami semuanya Tuhan mengalami keberkatan Allah yang melimpah. Dan kami semuanya Tuhan akan bersuka cita, karena Tuhan senantiasa perhatikan kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, termulia Engkau. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akhiri bersama ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya-Mu, datanglah kerajaan-Mu, janganlah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan kami bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan arahkan hatimu, terima berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan pos gereja dan sekaligus bersalaman. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.